Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Jaya Hartako dengan NIM 23115389. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lingkungan bisnis pendidikan. Untuk yang pertama, apa itu lingkungan bisnis? Lingkungan bisnis merujuk pada berbagai faktor dan keadaan yang ada di sekitar suatu perusahaan dan pengaruh operasi, keputusan, dan strategi bisnis. Ini termasuk faktor internal seperti struktur organisasi dan budaya perusahaan, serta faktor internal seperti persaingan, pelanggan, pemasukan, teknologi, regulasi pemerintah, dan kondisi ekonomi. Lingkungan bisnis juga mencakup tren sosial, politik, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan stakeholder lainnya. Dengan memahami lingkungan bisnis yang baik, sebuah perusahaan dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta merancang strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan bisnisnya. Pengertian lingkungan pendidikan. Apa itu pengertian lingkungan pendidikan? Lingkungan bisnis pendidikan adalah konteks di mana lembaga-lembaga pendidikan beroperasi sebagai entitas bisnis. Ini mencakup semua faktor internal dan internal yang mempengaruhi pengelolaan, operasi, dan pertumbuhan lembaga pendidikan secara ekonomi. Faktor ini yang mempengaruhi cara lembaga pendidikan beroperasi, beradaptasi, dan tumbuh dalam konteks ekonomi industri pendidikan yang dinamis. Faktor-faktor lingkungan bisnis pendidikan. Faktor yang pertama, adanya rasa persaingan. Persaingan antara lembaga pendidikan untuk menarik siswa, staf pengajar, dan sumber daya lainnya merupakan faktor kunci dalam lingkungan bisnis pendidikan. Yang kedua, tren industri. Perkembangan teknologi, perubahan demografi, dan tren pendidikan secara umum memiliki dampak besar terhadap lingkungan bisnis pendidikan. Yang ketiga, perubahan teknologi. Kemajuan teknologi, terutama dalam hal pembelajaran online, platform learning, dan alat pembelajaran digital lainnya, mempengaruhi cara lembaga pendidikan memberikan layanan pendidikan dan berinteraksi dengan siswa. Yang keempat, kebutuhan siswa. Preferensi, harapan, dan kebutuhan siswa juga merupakan faktor yang penting dalam lingkungan bisnis pendidikan. Apa itu kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama, untuk kelebihan, kebutuhan terus meningkat. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan perubahan dalam tuntunan pasar kerja, kebutuhan akan pendidikan tumbuhan dan program latihan terus meningkat. Yang kedua, reputasi dan branding. Lembaga pendidikan yang berhasil dapat membangun reputasi yang kuat dan merek yang dikenal luas, yang dapat meningkat daya tarik dan kepercayaan dari siswa dan orang tua. Yang ketiga, untuk kelebihannya, pasar yang stabil. Pemerintah akan pendidikan cenderung stabil, bahkan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, ini memberikan kestabilan pendapat bagi lembaga pendidikan. Untuk kekurangannya sendiri, persaingan yang tinggi, persaingan yang kuat antar lembaga pendidikan dapat menyebabkan tekanan untuk menarik siswa dan menjaga relevasi program-program mereka. Yang kedua, ketergantungan pada ketersediaan dana. Ketergantungan lembaga pendidikan pada biaya pendaftaran siswa dan dana publik dapat membuat mereka rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, regulasi dan ketat. Regulasi yang ketat dari pemerintah dan lembaga akreditasi dapat meningkat biaya operasional dan menyulitkan adaptasi terhadap perubahan yang pasar. Untuk lembaga-lembaga yang menerapkan lingkungan bisnis pendidikan, ada lembaga konsultasi pendidikan. Perusahaan konsultasi pendidikannya menyediakan layanan konsultasi, penasehatan, dan manajemen sekolah juga merupakan contoh lembaga yang menerapkan lingkungan bisnis pendidikan. Yang kedua, sekolah dan universitas. Institut pendidikan formal seperti sekolah dasar, menengah, tinggi, dan perguruan tinggi menerapkan lingkungan bisnis pendidikan. Mereka menawarkan program-program akademik dan non-akademik kepada siswa dengan menggunakan model
bisnis yang beragam seperti sekolah negeri, swasta, internasional, dan lain-lainnya. Yang ketiga, lembaga pendidikan online EdTech. Perusahaan-perusahaan EdTech yang menyediakan platform pembelajaran online konten digital dan aplikasi pendidikan juga merupakan contoh lembaga yang menerapkan lingkungan bisnis pendidikan. Berikut contoh videonya. Ya, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kesalahan yang saya ucapkan dalam pembelajaran saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.